yang bergabung. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana sesungguhnya kondisi serapan tenaga kerja di Indonesia saat ini dan apa yang harus dilakukan pemerintah membaca situasi sekarang? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Sarman Simanjorang dan bergabung pula bersama kami ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Mas Tifa. Alhamdulillah baik. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kalau catatan BPS di Februari tahun ini 5 dari 100 orang angkatan kerja Pak Sarman statusnya menganggur. Serapan tenaga kerja dinilai lemah untuk saat ini. Hal apa sesungguhnya dihadapi oleh industri atau tantangan apa yang dihadapi industri sampai serapan kerjanya tidak semaksimal seperti yang diharapkan banyak orang? Ya, saya rasa memang kalau kita lihat bahwa salah satu faktornya adalah ya memang daya beli masyarakat kita yang saat ini sedang menurun. Ya, tentu kita lihat seperti tadi data yang disampaikan 3 besar penyumbang PHK itu adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Ya kan, apabila memang penjualan juga stagnan, di satu sisi biaya operasinya tetap berjalan, ya mau tidak mau pengusaha kan juga akan melakukan rasionalisasi dalam hal ini. Salah satunya ya mau tidak mau adalah melakukan PHK. Ya, kemudian juga kita lihat faktor-faktor yang lain misalnya Mas Tifal adalah dari dulu adalah faktor maraknya masuknya barang-barang import yang ilegal. Nah, ini kan sangat menghantam berbagai produk-produk dalam negeri. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor ya di mana kita lihat bahwasanya industri-industri kita terutama tekstil garment atau mungkin UKM-UKM kita yang selama ini juga bisa membuat batik, bisa membuat fashion misalnya, tapi dengan diserbunya masuknya barang-barang dari Cina misalnya yang ilegal ini, ya itu akan sangat-sangat memukul mereka karena biasanya harga-harga import ini lumayan murah dalam hal ini. Jadi ini faktor-faktor. Kemudian juga kita lihat bahwa tekanan daripada industri padat karya kita, ya, di mana kita lihat kita juga belum menemukan pangsa-pangsa pasar baru, sedangkan industri padat karya kita ini selama ini sangat tergantung dengan buyer-buyer mereka di luar negeri. Nah, ini juga kita lihat juga kita belum menemukan pangsa-pangsa pasar baru, sehingga kita lihat seperti misalnya salah satu perusahaan tekstil terbesar yang menjelang kita bulan puasa kemarin harus melakukan PHK hampir 12.000. Jadi itu salah satunya. Kemudian juga kita lihat ya dengan salah satu faktornya mungkin salah satunya juga adalah adanya efisiensi pemerintah. Ya, kita lihat pemotongan 50% biaya-biaya perjalanan dinas itu berpengaruh terhadap sektor transportasi, hotel dan restoran, dan memang kita lihat buktinya ada 2 hotel di Bogor itu yang tutup, ya karyawannya hampir 175 orang. Jadi efisiensi pemerintah ini juga punya dampak terhadap angka pengangguran, ya. Kemudian kita lihat misalnya ada beberapa banyak juga rekanan-rekanan daripada kementerian-kementerian yang selama ini UKM-UKM, ada di bidang jasa event organizer misalnya, ada di bidang travel misalnya. Mereka selama ini sudah menjadi rekanan resmi pemerintah di kementerian, tapi dengan pemotongan anggaran itu banyak yang putus kontrak, yang mungkin hanya 10 jadi 2 misalnya. Itu program itu, sorry saya potong Pak, apakah masalah program kebijakan efisiensi itu jadi yang paling besar? Karena kalau saya kutip pernyataan dari rekan Anda, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, itu sempat bilang ada faktor ekonomi global juga, masalah geopolitik, ditambah lagi efek pandemi yang ternyata sebelum pandemi pun 2019 ekonomi kita sudah melemah kondisinya. Apakah masalah efisiensi ini juga menjadi faktor dominan? Bukan dominan, salah satu faktor. Oh, oke. Salah satu faktor. Karena biasanya ini UKM dan UKM ini kan nggak banyak karyawannya, paling mungkin 5-10 orang ya. Tapi kalau kontrak mereka juga cuma dapat 2 setahun, nggak mungkin juga mereka mempertahankan. Tapi kan mereka kan banyak gitu loh. Kalau di PHK 5 orang tapi dengan UKM yang banyak kan juga berdampak besar juga gitu loh. Jadi saya rasa memang ini juga faktor-faktor tertentu. Kemudian juga yang terakhir juga kita lihat adalah maraknya juga bisnis online, ini juga membuat salah satu faktor ya. Karena kita lihat banyak tenaga-tenaga penjualan SPG misalnya juga tidak rekrut lagi karena
penjualan secara online. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yang harus kita jawab dengan kebijakan-kebijakan bagaimana supaya sektor usaha ini lebih produktif sehingga kita harapkan bisa melakukan minimalisir tingkat-tingkat pengangguran di masa yang akan datang. Gitu. Tapi kalau kita membaca aspek lainnya, Mas Taufik, kalau saya kutip dari Harian Kompas edisi kemarin dari Konferensi Serikat Buruh Muslimin Indonesia, menyebut salah satu faktor lain yang membuat angka pengangguran ini terbilang tinggi karena luaran atau output dari tenaga-tenaga SDM kita, ya dari secara kualitasnya itu tidak sepenuhnya bisa diserap dengan kebutuhan pasar saat ini, kebutuhan tenaga kerja saat ini, kebutuhan lapangan kerja saat ini. Itu menjadi faktor yang juga membuat kondisinya semakin bertambah sekarang? Iya, saya kira kalau kita lihat dari data ya, sekitar 58% pengangguran terbuka itu berasal dari usia 15 sampai 24 tahun. Ini mencerminkan apa? Problem struktural ya, mismatch antar sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak tersambung dengan kebutuhan industri. Dan saya kira fenomena ini juga terjadi mulai tahun lalu ya, sudah diprediksi. Tentu saja ini menjadi penyumbang cukup signifikan gitu ya terhadap pengangguran terbuka ini. Kemudian yang paling menjadi perhatian lagi adalah misalnya lulusan SMK menempati proporsi tertinggi dalam kelompok pengangguran. Kemudian tadi disampaikan lebih dari 60% pemuda Indonesia mengalami mismatch keterampilan antara kompetensi dengan dunia usaha dan dunia industrinya. Nah, tentu saja ketidaksesuaian ini perlu segera ditopang oleh beberapa solusi pemerintah gitu ya, terutama berkaitan dengan perubahan teknologi dan digitalisasi industri yang tidak diimbangi misalnya dengan penyesuaian dalam sistem pendidikan kita, padahal dunia industri sudah mengarah ke sana. Faktor-faktor Untuk itu juga menurut Anda mendukung juga kondisi masih ada PHK sampai sekarang, Mas? Saya pikir iya, iya. Jadi tentu penguatan kerjasama antar lembaga pendidikan atau pelatihan dengan dunia usaha menjadi penting ya, karena dunia usaha ini membutuhkan kompetensi yang berbeda ya di saat ini dengan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, karena dinamika ekonomi dan ekosistem ekonominya juga berubah. Ya, untuk itu maka perlu ada berbagai penguatan-penguatan di dalam peningkatan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan misalnya, atau juga kompetensi-kompetensi ya, dukungan lain ya yang memang diperlukan dengan kondisi ekosistem bisnis yang ada, apalagi di tengah kondisi ketidakpastian global dan juga tantangan yang cukup tinggi di pasar domestik gitu. Aspek geopolitik, kemudian masih ada efek tarif dagang yang masih berkecamuk sampai sekarang, Pak Sarman. Ini dikhawatirkan akan berpengaruh ke lapangan kerja. Nasib para pekerja kita jumlahnya mungkin tidak akan sama seperti yang kita harapkan lah begitu. Nah, apa implikasi terburuk yang harus bisa dibaca pemerintah menurut Kadin, Pak, untuk bisa segera ditangani lah urusan ini? Ya, pertama mungkin saya menambahkan lagi yang tadi ya. Jadi memang Mas Tifal, 90% tenaga kerja kita ini adalah berpendidikan menengah ke bawah dalam hal ini. Maka ketika industri padat karya kita dalam kondisi tertekan seperti ini, maka yang sangat rawan itu adalah yang tadi itu, yang berpendidikan menengah ke bawah, yang skillnya perlu ditingkatkan, yang katakanlah keahliannya perlu ditingkatkan sehingga mereka